Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam damai buat saudara-saudaraku semuanya yang ada di seantero Nusantara. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, berkah, barokah, dan tetap mensyukuri apa-apa yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Selamat berjumpa lagi bersama Mbah Hatong. Kali ini Mbah Hatong akan berbicara tentang sejarah, dan kebetulan Mbah Hatong akan mengangkat sejarah Bukit Kuntul Ngelayang yang ada di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, untuk menelusuri jejak tentang sejarah para leluhur. Kebetulan kawasan Bukit Kuntul Ngelayang ini banyak makam para pejuang agama dan bangsa. Di antaranya ada makam Sunan Katong, makam Empu Pakuwojo, makam Pangeran Juminah, makam Wali Sapa, makam Adipati Madurejo, dan masih banyak makam-makam yang lainnya. Tetapi kali ini Mbah Hatong akan menelisik, mengungkap biografi Kiai Guru. Dan siapakah Kiai Guru yang sebenarnya? Ayo kita mulai. Kiai Guru nama aslinya yaitu Kiai Asy'ari. Nah, Kiai Asy'ari ini dilahirkan di Wanatara, Yogyakarta pada tahun 1746 dengan nama yang cukup singkat, yaitu Asy'ari bin Ismail bin Abdurrahman bin Ibrahim. Nah, Kiai Asy'ari dibesarkan dan hidup pada masa kerajaan Mataram Islam. Semenjak kecil, ia mendapat didikan yang cukup keras di dalam keraton Yogyakarta dengan harapan kelak bisa meneruskan perjuangan dakwah Islam seperti yang dilakukan para waliullah, aulia, dan para ulama. Pada masa Kiai Asy'ari belajar membaca dan menulis dari para ulama, para kiai dan tokoh agama yang ada di lingkungan kerajaan Mataram Islam, banyak hal yang ia dapatkan dari hasil belajar yang diperoleh dari para gurunya, terutama masalah keagamaan. Di antaranya ilmu Al-Quran, ilmu Nahwu, ilmu Sorof, ilmu Bayan, ilmu Mantek, ilmu Arut, ilmu Hadis, juga Lughatul Arabiyah, dan ilmu agama lainnya. Setelah menginjak dewasa, Kiai Asy'ari melanjutkan menuntut ilmu ke Mekah untuk belajar agama Islam, kira-kira di Mekah selama 10 tahunan. Kemudian Kiai Asy'ari menjadi ulama besar yang karismatik. Kiai Asy'ari datang ke Kaliwungu pada usia 35 tahun. Kiai Asy'ari datang ke Kaliwungu tahun 1781. Nah, setelah kedatangan Kiai Asy'ari di Kaliwungu, Kiai Asy'ari kemudian bermukim dan menetap di kampung yang sekarang dikenal dengan Kampung Pesantren Desa Kerajaan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Dengan bekal ilmu agama tersebut, diharapkan Kiai Asy'ari akan mampu meneruskan perjuangan para tokoh agama. Sepulang dari Mekah, Kiai Asy'ari ditugaskan oleh Susuhunan Mataram pada masa pemerintahan Raden Mas Gerendi atau Amangkurat V yang berkuasa pada tahun 1749 ya sampai 1788. Nah, untuk berdakwah, menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam khususnya di daerah Kaliwungu Kendal. Di kampung pesantren itulah Kiai Asy'ari merintis dan mengajarkan Islam dengan kitab kuningnya, dengan mendirikan sebuah pondok pesantren salaf yang sekarang ini menjadi pondok Apip, asrama pelajar Islam pesantren.
Nah, karena pada waktu itu fasilitas dan sarana untuk belajar belum memadai, maka Kiai Asy'ari juga menggunakan musola sebagai tempat untuk belajar dan menuntut ilmu agama Islam bagi para santrinya. Yang sekarang ini menjadi musola Asy'ari, tepatnya di kampung pesantren Desa Kerajaan Kulon, Kecamatan Kaliwungu. Ya, musola Asy'ari telah mengalami renovasi. Perubahan bentuk musola Asy'ari saat ini sangat megah dan bermanfaat bagi masyarakat umum. Nah, sejarah nama musola Asy'ari berasal dari nama pendirinya, yaitu Kiai Asy'ari. Yang terkenal sekarang inilah Kiai Guru, sehingga dinamakan musola Kiai Asy'ari. Tindakan Kiai Asy'ari dalam berdakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam melalui pondok pesantren yang didirikannya merupakan langkah yang tepat. Karena kondisi masyarakat Kaliwungu pada saat itu sangat awam agama dan jauh dari nilai-nilai agama Islam. Selama ia tinggal dan menetap di pondok pesantren yang didirikannya di Kaliwungu, tidak lama kemudian berdatanglah santri-santri dari berbagai daerah untuk belajar dan menuntut ilmu. Nah, selama kedatangannya di Kaliwungu, Kiai Asy'ari bertemu dan saling kenal dengan sesepuh-sesepuh. Di antaranya yaitu Kiai Abu Suja dan putranya yang bernama Kiai Muhammad Marhum. Tidak lama kemudian, Kiai Asy'ari dinikahkan dengan putrinya Kiai Muhammad Marhum yang bernama Nyai Rojiah. Nah, waktu menikah dengan Nyai Rojiah, Kiai Asy'ari usianya sekitar 40 tahun. Sedangkan Nyai Rojiah usianya kira-kira 20 tahunan. Maka pernikahan itu kira-kira berlangsung pada tahun 1786. Pada tahun yang sama, Kiai Ahmad Rifai lahir. Lah, siapakah Ahmad Rifai ini? Yang sekarang ini populer menjadi kiai yang ternama oleh itu ajarannya Torekoh, yang dikenal Torekoh Rifaiyah ini. Nah, ini Kiai Ahmad Rifai ini ternyata putranya Kiai Muhammad Marhum. Nah, berarti adiknya Nyai Rojiah atau iparnya Kiai Asy'ari. Nah, kalau sekarang kembali ke Kiai Asy'ari. Kalau Kiai Asy'ari menikah dengan Nyai Rojiah pada usia 40 tahun, mungkin istri Kiai Asy'ari tidak satu orang. Dan Nyai Rojiah mungkin juga bukan istri yang pertama. Nah, Kiai Muhammad Marhum, ayah Kiai Ahmad Rifai meninggal dunia ketika Ahmad Rifai berusia 60 tahun. Dan ketika ditinggal wafat oleh kakeknya juga, itu Kiai Ahmad Abu Suja atau Raden Secowijoyo, umur Ahmad Rifai baru 8 tahun. Maka untuk mengurangi beban berat ibunya yang bernama Siti Rohinah, maka Ahmad Rifai dibawa ke Kaliwungu di pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Asy'ari, aslinya Kendal. Dan demi kelangsungan pendidikan masa depan Ahmad Rifai setelah memasuki usia 7 tahun, Ahmad Rifai dibawa oleh kakaknya Nyai Rojiah ke Kaliwungu. Nah, selama di Kaliwungu ia mendapat pendidikan dan pembinaan dari kakak iparnya, yaitu Kiai Asy'ari. Nah, Kiai Asy'ari dalam mengasuh, mendidik dan membina Ahmad Rifai cukup rajin dan teliti dibandingkan dengan murid-murid yang lainnya. Nah, seperti tradisi di pesantren, Ahmad Rifai senang membantu pekerjaan gurunya, Kiai Asy'ari, yang juga sebagai kakak iparnya. Setelah Ahmad Rifai mencapai usia 8 tahun, ia sering berkumpul dan tidur bersama para santri di masjid atau musola. Bangun pagi dari tidurnya, sholat subuh berjamaah, berzikir, membaca tahmid dan takbir, serta tahlil sudah menjadi kebiasaannya karena merupakan kebiasaan tradisi di pesantren. Nah, Kiai Asy'ari adalah seorang ulama yang dalam ilmunya, dalam kesehariannya sangat dekat dan akrab kepada semua kalangan masyarakat.
sehingga disegani dan dihormati oleh masyarakat luas, rakyat dan juga pejabat kolonial Belanda pada masa itu. Nah, singkat ceritanya, murid-murid Kiai Asy'ari banyak yang menjadi kiai besar, seperti Ahmad Rifai. Beliau menjadi ulama besar yang dikenal sebagai, sampai sekarang, ajaran torekotnya, yaitu torekot Rifaiyah. Juga Kiai Musa dari Kaliwungu, Kaliwung Kendal, menjadi ahli torekot, yaitu torekot Satoriyah. Ada lagi Kiai Soleh Darat dari Semarang. Nah, Kiai Soleh Darat ini punya murid namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Juga dia mempunyai murid lagi namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendiri Muhammadiyah, dan Raden Ajeng Kartini juga menjadi muridnya dari Kiai Soleh Darat Semarang. Nah, Kiai Soleh Darat Semarang muridnya Kiai Asy'ari atau yang dikenal sekarang Kiai Guru. Nah, atas perjuangan tokoh-tokoh ini yang dulu kawasan Jabal Kuntul Ngelayang yang ada di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, merupakan hutan belantara. Sekarang dengan perkembangan zaman, kawasan Bukit Kuntul Ngelayang, tepatnya ada di Protomulyo itu, Protomulyo Kaliwungu Selatan, telah menjadi kawasan wisata religi dengan kuliner yang memasyarakat. Artinya semua serba murah, walaupun di kawasan wisata. Kami pribadi sering berkunjung ke sana di kawasan Bukit Kuntul Ngelayang, sambil ngopi bersama teman-teman dan menikmati indahnya suasana. Kopi satu cangkir hanya 3.000, padahal di kawasan wisata ini lain daripada yang lain. Dan makanan-makanan apa? Serba murah. Anda bisa mencoba. Siapa saja, di kota mana Anda berada, kalau penasaran, datang saja di kawasan Bukit Kuntul Ngelayang, kecamatan yang berada di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Untuk mendatangi kawasan itu, sekarang ini banyak dari manca kota, luar kota, itu rombongan pakai bis-bis itu. Dan para wisatawan religi ini tidak ada rasa ketakutan kalau mau ke warung-warung, karena semuanya serba murah. Nah, apalagi yang menjadi titik sentral kota Kaliwungu, yaitu di kampung pesantren, hilir mudik para santri. Dan masyarakat hidup damai sejahtera. Pada suasana malam, situasi di depan Masjid Jami Al-Mutakim Kaliwungu, yang di depannya alun-alun, sangat ramai. Dari masyarakat lokal maupun luar kota, bila masuk di kota santri Kaliwungu akan merasakan kedamaian. Masyarakat Kaliwungu sendiri banyak yang berdagang kulineran. Kaliwungu menjadi masyarakatnya makmur, rukun, damai, sejahtera. Semua itu yang merintis adalah Kiai Guru atau Kiai Asy'ari. Dan Kiai Asy'ari ini dijuluki Kiai Guru karena dia adalah pertama yang membuka pesantren dan mempunyai murid-murid, yang murid-murid itu menjadi ulama-ulama besar. Ya, pantas saja dijuluki Kiai Guru. Dan masyarakat Kaliwungu tentunya diajari peradaban-peradaban yang tadinya ajaran-ajarannya yang dipakai oleh masyarakat Kaliwungu ya animisme, dan dia masih menyembah pohon-pohon, juga itu dia globalnya melakukan kesirikan lah. Setelah datang Kiai Asy'ari, masyarakat Kaliwungu berubah total peradabannya, dari
ilmu-ilmu agama dan seni-seni budaya, itu semuanya diajarkan oleh Kiai Asy'ari. Dan Kiai Asy'ari ini sangat teliti. Dia ulama berkarismatik. Dia mengajarkan kesenian-kesenian seperti wayang kulit diajarkan, seperti kentrungan diajarkan, seperti nyadran diajarkan, berjanjinan, terbangan diajarkan, sampai ketuwinan. Lah, ketuwinan itu tidak hilang sampai sekarang, telah menjadi tradisi. Kalau bahasa orang Kaliwungu, weweh-wewehan, pakai itu, cowek kecil, weweh-wewehan, dan dikasih makanan, ditukar sama tetangga. Dan itu anak-anak itu sangat senang gembira. Tujuannya untuk apa? Untuk menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua yang mengenalkan Kiai Asy'ari. Dan Kiai Asy'ari ini sangat berjasa sekali merubah peradaban masyarakat Kaliwungu. Makanya kalau setelah Hari Raya Idul Fitri, seminggu kemudian itu makamnya dikholi, diziarahi dari luar kota, dari mana-mana. Sampai padat ini, kawasan Bukit Kuntul Ngelayang. Ya, pedagang-pedagang semuanya laris, berkah barokah. Dan itu orangnya yang penziarah itu bukan ratusan, ribuan. Ini akan mendekati bulan Ramadan, akan masuk bulan Ramadan, sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri. Nah, setelah seminggu kemudian dari Hari Idul Fitri, datanglah ke Bukit Jabal Kuntul Ngelayang, berziarahlah, nanti membuktikan sendiri. Sangat asik, semua serba murah, dan jangan khawatir dan ketakutan kalau membawa uang sedikit. Semuanya serba murah. Nah, semua ini berkat anugerah Tuhan Yang Maha Esa lewat para pejuang-pejuang bangsa. Nah, setiap keberadaan suatu bangsa atau daerah tidak pernah lepas dari sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah meninggalkan begitu saja sejarah bangsa tersebut. Ayo kita semua pandai berterima kasih apa yang telah dikerjakan orang lain. Karena itu bentuk syukur kita kepada Ilahi Robbi. Semoga saudara-saudaraku seantero Nusantara tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berziarah ke kawasan Bukit Kuntul Ngelayang. Seperti yang kami sampaikan ini, di Bukit Kuntul Ngelayang banyak tokoh-tokoh yang dimakamkan di sana. Semoga kawan-kawanku semuanya dalam keadaan sehat, banyak rezeki, berkah, dan barokah. Dan sekian penjabaran dari Mbah Atung. Lain kali kami akan memerinci biografi tokoh-tokoh yang ada di kawasan Bukit Kuntul Ngelayang. Dan ini mengupas sedikit biografinya Kiai Guru atau nama aslinya Kiai Asy'ari. Beliau dari Mataram atau Mataram Islam, berarti Yogyakarta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.